Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bilangan bulat. Sebelum ke bilangan bulat atau pengertian bilangan bulat, kita lihat dulu bahwa bilangan-bilangan itu ada yang terdiri dari namanya bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan negatif. Kalau bilangan cacah itu ada bilangan yang dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya bilangan cacah. Kalau bilangan asli ini disebut juga dengan bilangan positif. Nah, bilangan ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu ada namanya bilangan negatif. Kalau bilangan negatif itu semakin besar angkanya, sebenarnya semakin kecil nilainya. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari ini semuanya. Bilangan cacah, bilangan asli atau bilangan positif, dan bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di garis bilangan. Nah, ini bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Ini namanya bilangan bulat. Ya. Semoga mengerti ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 0 lalu ke kanan atau bilangan positif, lalu bilangan negatif yang ke kiri. Itu adalah bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat ini ada operasi hitungnya. Operasi hitung dalam matematika itu kan ada ada operasi penjumlahan atau tambah, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Ini namanya operasi hitung. Nah, di sini kita akan belajar dua dulu, yang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita lihat di sini. Nah, ini operasi hitung bilangan bulat. Sering kita lihat ya sebenarnya. Nah, tadi bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan 0, positif, dan negatif. Nah, di sini juga ada. Ini ada angka 2 dan angka 7. Ini angka 2 dan angka 7 namanya bilangan positif dengan positif. Ya. Jadi ada bilangan positif ya. Lalu ada bilangan negatif. Lalu ada 0, itu bilangan bulat ya. Kalau positif biasanya lambang bilangannya nggak usah pakai tanda plus sebenarnya. Cukup misalnya positif 4, kita tulis 4 saja. Tapi kalau negatif, kalau bilangan negatif harus menggunakan tanda strip begini ya. Negatif 4, berarti pakai ini tanda ini. Ini 4. Berarti ini namanya negatif 4. Kita baca negatif 4. Kalau positif ini 4 saja. Ini positif. Nggak usah pakai tanda plus di depannya. Positif 4 nggak usah. Jadi tulisnya 4 saja. Nah, di sini ada operasi hitung positif dengan positif. Kalau positif dengan positif, kalau Ibu lebih ke uang misalnya. Kita punya uang 2, lalu ditambah uangnya lagi 7. Berarti uangnya bertambah, ya kan? 2 ditambah 7, jadi bertambah menjadi 9. Lalu nomor 2, 4 ditambah negatif 6. Nah, 4 itu kita ibaratkannya uang, negatif 6 itu kita ibaratkan hutang. Jadi punya uang 4, mau bayar utangnya ada 6. Berarti yang sisa adalah hutang atau uang. Yang sisa masih hutang karena lebih besar hutang daripada uangnya. Ya kan? Utangnya 6 baru dibayar 4. Berarti sisa utangnya 2. Gitu. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Atau kalau enggak ini gini, 4 ditambah negatif 6, kalau ada positif dan negatif dijumlahkan,
itu cara pengerjakannya harus dikurangi ya, 6 dikurang 4. Tapi hasilnya melihat angka yang lebih besar. Misalnya gini. Tadi ya. 4 ditambah negatif 6. Berapa? Oh, ini kan beda ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu angkanya kita kurangin. Kalau ada yang positif, ada yang negatif. 6 dikurang 4 berapa? 2. Ya, 6 dikurang 4 2. Nah, dia positif atau negatif? Lihat angkanya yang lebih besar yang mana. Oh, lebih besar negatif, berarti hasilnya negatif. Itu. Ya. Sama juga nomor 3. Negatif 7 ditambah 9. Kalau diibaratkan di hutang tadi, punya hutang 7 dibayar dengan uang 9. Jadi yang sisa utang atau uang? Yang sisa adalah uang karena uang lebih besar. Jadi uangnya tinggal 7. Uang 9 dibayarkan hutang 7. Jadi uangnya tinggal 2. Karena uang yang sisanya, maka tulisannya tidak pakai negatif. Jadi positif 2 ya. Atau kalau tadi negatif 7 ditambah 9. Nah, pokoknya kalau yang ketemu negatif ketemu positif, itu angkanya kita kurangkan aja. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Berarti 9 dikurang 7. 9 kurang 7 2. Nah, dia positif atau negatif tergantung yang angka yang besarnya. Oh, angka besarnya yang besar adalah positif, maka hasilnya positif. Kalau beda dari ini kan. Ini kenapa negatif? Yang besarnya negatif, berarti hasilnya negatif. Tuh. Nah, lalu nomor 4. Nomor 4 kalau kita ibaratkan ke hutang tadi, punya hutang 5. Nambah hutang lagi 2. Berarti hutangnya bertambah. Jadi berapa hutangnya? Jadi 7. Jadi negatif 2 ditambah negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Ya, jadi punya hutang 5, nambah lagi hutang 2. Jadi hutangnya jadi 7. Jadi hutang itu kita tulis dengan negatif ini ya. Nah, lalu nomor 5. Nah, nomor 5 gampang ya. 11 dikurang 5. Jadi kalau kalau diibaratkan ke hutang tadi, punya uang 11 dibayarin hutang 5. Jadi sisa uangnya 6. Ini penjumlahan biasa ya. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Lalu nomor 6. 2 dikurang 5. Atau punya uang 2, punya hutangnya dibayarkan 5. Ini negatif ya. Jadi hutangnya menjadi 3. Berkurang menjadi 3. Nah, kalau yang nomor 7 ini spesial. Nomor 7 ini spesial ya. Kalau ketemu soal seperti ini, ada negatif atau pengurangan berdekatan dengan negatif, ini kita jadikan tambah. Jadi negatif 7 bertemu dengan negatif ini jadi tambah. Jadi negatif 7 ditambah 3. Jadi sama dengan punya utang 7 bayar dengan uang 3. Jadi sisa utangnya 4. Ini nomor 8 sama seperti nomor 3 tadi ya. Nah, kalau ini nomor 9 punya hutang 6, nambah hutang lagi 4. Itu ya ibaratnya ini. Jadi hutangnya bertambah menjadi 10. Nah, ini adalah operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti kita lanjut lagi ke operasi hitung bilangan bulat untuk perkalian dan pembagian. Untuk saat ini demikian dulu, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk nanti penjelasan dengan garis bilangan akan dilanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya.